Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu bagi dosen di Politeknik Negeri Bali. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen tata niaga bisnis. Nah, mata kuliah ini akan diberikan untuk mahasiswa jurusan D4 akuntansi manajerial, tepatnya di semester 4 untuk jurusan yang mahasiswa reguler dan semester 7 untuk prap RPL. Nah, bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan syarat lulusan minimal B. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dari perdagangan internasional, kemudian mengetahui atau paham berkonsep terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perdagangan internasional atau ekspor impor. Juga memahami konsep dari mekanisme perdagangan internasional, tahapan-tahapan dari perdagangan internasional. Juga diharapkan mampu menguasai atau mampu memahami konsep korespondensi ekspor impor, kemudian kontrak bisnis atau sales kontrak, kemudian metode pembayaran dalam ekspor impor, tentang LC, letter of credit, dokumen ekspor impor, Incoterm, alat pengemas dan kontainer, asuransi serta tata laksana ekspor impor. Jadi itulah yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti materi ini atau mata kuliah ini. Kemudian materi yang diberikan di dalam perkuliahan ini adalah pertama perdagangan internasional. Ini akan dijelaskan terkait dengan teori perdagangan internasional, yaitu gambaran umum perdagangan internasional, kenapa terjadi perdagangan internasional dan manfaat, tujuan, dan lain-lain. Kemudian di dalam perdagangan internasional itu juga akan kita berikan eh, permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam perdagangan internasional atau ketika kita melakukan ekspor dan impor. Nah, tentunya di dalam perdagangan internasional itu kita akan membahas mekanisme atau tahapan-tahapan terjadinya atau proses terjadinya perdagangan internasional. Kemudian di dalam materi berikutnya juga kita akan pelajari korespondensi ekspor impor, bagaimana suatu eksportir dan importir mengawali uh, negosiasi untuk dituangkan di dalam kontrak bisnis atau sales kontrak. Kemudian juga kita mempelajari metode pembayaran ekspor impor. Nah, di dalam metode pembayaran ini kita juga lebih menekankan di dalam penjelasan terhadap dengan letter of credit atau LC. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari dokumen ekspor impor, kemudian Incoterm, mekanisme penyerahan barang ya, kemudian alat pengemas dan kontainer. Kemudian kita juga akan mempelajari asuransi, karena di dalam perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan asuransi ketika kita mengirim barang atau membeli barang dari dua negara yang berbeda. Kemudian di materi terakhir kita akan mempelajari tata laksana ekspor dan impor. Kemudian di dalam materi ini sistem atau mode pembelajaran yang kita gunakan saat ini karena masih pandemi kita menggunakan daring atau online ya. Sebelumnya memang digunakan tatap muka di kelas. Nah, kita menggunakan metode daring dengan Google Classroom untuk materi ya absen, tugas dan ujiannya. Sedangkan untuk online-nya kita menggunakan Google Meeting untuk perkuliahan. Nah, di dalam proses belajar mengajar ini juga kita membuat WhatsApp group untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Metode pembelajaran interaksi dengan mahasiswa di sini yang pertama kita menggunakan dengan ceramah kurang lebih 1 SKS ya 50 menit sampai 1 jam. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, di sela diskusi ini, setelah diskusi selesai juga akan dilanjutkan dengan studi kasus atau latihan. Jadi disesuaikan dengan masing-masing materi yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian setelah berjalan 6 kali pertemuan, itu pertemuan ketujuh itu akan dilakukan dengan kuis.
dan ujian tengah semester itu di pertemuan ke-8. Selanjutnya di pertemuan ke-15 itu kuis kembali dan pertemuan ke-16 itu akan memberikan ujian akhir semester. Dalam setiap perkuliahan itu dimulai dengan penyajian atau penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan latihan atau studi kasus sesuai dengan konteks yang disampaikan dalam materi tersebut. Nah, sistem penilaian mahasiswa. Nah, di dalam penilaian mahasiswa ini kita menggunakan beberapa indikator ya. Pertama, kuis. Nah, kuis kita memberikan bobot 20%. Kemudian ada tugas individu sebesar 25%, kemudian UTS 20% dan UAS 25%. Nah, kemudian kita juga akan menilai perilaku atau sikap atau kehadiran dari mahasiswa itu kita memberikan bobot 10%. Seperti yang saya sampaikan tadi, ujian menggunakan media Google Classroom karena saat ini masih online ya, belum bisa kuliah tatap muka. Sebelumnya ujian dilakukan di kelas ketika mata kuliah atau pengajaran dilakukan secara offline. Nah, di dalam bobot nilai yang telah ditentukan untuk mata kuliah ini, bobot minimal kelulusan adalah B. Jadi rentang nilai 66 sampai 75. Itu B ya. Jadi di atas itu dianggap lulus, tetapi di bawah B itu dianggap tidak lulus. Tetapi sebelumnya akan diberikan kesempatan untuk remedial bagi mahasiswa yang nilainya kurang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah manajemen tata niaga bisnis yang saya ampu saat ini. Terima kasih.